bersiap on the way ke rumah sakit untuk jagain nenek yang lagi rawat inap. Assalamualaikum. Di video kali ini ikutin aku yang lagi jagain nenek di rumah sakit teman-teman ya. Nih aku udah mau jalan sama Pak Su ke rumah sakit. Tapi sebelum ke rumah sakit kita mampir ke rumah nenek dulu teman-teman. Karena ada yang mau dititipin buat dibawa ke rumah sakit. Baju ganti nenek buat besok paginya teman-teman. Pak Su lagi putar motor, kita jalan. Oh ya teman-teman, dari rumahku ke rumah nenek nggak jauh ya teman-teman tuh. Aku keluar gerbang, jalan sebentar, langsung sampai deh. Tuh, ini rumah nenekku teman-teman. Tuh aku mau masuk dulu, mau ngambil barang yang harus dibawa ke rumah sakit malam ini. Aku masuk dulu. Assalamualaikum. Ikak baik. Ikak. Jangan pergi jadi. Tak pergi dah. Saat itu lupa. Nah itu tadi adik sepupuku yang lagi jagain datukku teman-teman. Sebelum berangkat aku intip dulu datukku teman-teman. Ternyata udah tidur karena udah jam 9:30 malam. Oke, aku on the way ya teman-teman ya. Putar motor jalan. Nah ini aku lagi beli kopi dulu sebelum masuk ke rumah sakit teman-teman ya. Nah ini posisinya udah di depan rumah sakit yang ada di daerah Bengkulu ya teman-teman. Suami mau beli kopi dulu katanya buat begadang kali ya. Sudah beli kopi, kita langsung masuk ke rumah sakit. Terus kita di sini tadinya sempat bingung teman-teman, di mana parkirnya. Alhamdulillah ada nyarain teman-teman di sono katanya. Oke, kita ambil karcis dulu. Sudah ngambil karcis, kita langsung ngambil karcis teman-teman. Langsung cari tempat parkiran motornya. Sip dah tuh rumah sakit kota. Padahal udah jam 10 malam ini teman-teman, tapi masih banyak orang yang ada di luar buat ngerokok kali ya teman-teman ya. Karena situ juga sih jaga orang rumah sakit kalau bagi yang perokok ya kayak suamiku gitu. Di sini dah kita parkir di sini. Langsung aku sudah parkir, langsung masuk ke langsung menuju ke ruangan nenekku teman-teman. Jadi di sini tuh aku tuh cuma tebak-tebak aja di mana ruangan nenekku teman-teman. Jadi sebelumnya itu dia pernah dirawat. Aku tahu sih ruangannya. Jadi karena udah malam, malas nelfon wace ujiku karena takut ganggu. Jadi aku feeling aja siapa tahu di tempat dia rawat inap sebelumnya teman-teman. Nih aku bener-bener menuju langsung ke ruangan rawat inap dia yang sebelumnya teman-teman. Aku feeling aja. Nah, ternyata benar dia ada di sini. Tapi cuma tempat tidurnya yang beda teman-teman. Aku ngobrol sama om danku dulu. Asing. Nilainya 10. Asing. Motor di bawah tahu kan? Parkiran. Kiri langsung Mau apa ini? ini motor Om John. Lampu motor. Udah tidur di mana? Tidur, tidak tahu tidur. Ya itu. Minum, Mak. Tadi pesan kok nasi pojat pagi ruse badu kupsan ya di sebelah dah makan pagi warna ngatat dua hari sekali 10.000. Jadi tuh aku pikir sudah gantiin om danku, aku tuh niatnya mau tidur teman-teman. Jadi ekspektasiku tuh
Sampai aku gantiin om danku, aku tidur. Ternyata nenekku gelisah teman-teman, gak bisa ditinggal tidur. Alhamdulillah sesudah kami sampai sama Pak Su, Om Jonku datang, jadi ada yang Belum. nemenin Oh, sementara ini aku minum tidur obat. sebentar. Makan baru. Belum. Panas. Ternyata nggak bisa tidur teman-teman, karena nenekku gelisah banget. Ada selain lagi obat yang minum. Ah? Siang lain. No. Tuh barusan nenekku udah minum obat teman-teman. Tadinya ada 3 karena dia udah kesusahan, jadi cuma 2 yang masuk teman-teman. Tuh dia iseng iniin tangan Om Jonku teman-teman. Bapak Gemes PRM. banget. Hah? Gigi. Duit ya. Duit malam. Panas. Jadi tuh teman-teman, nenekku tuh dia kena stroke ringan teman-teman. Jadi yang sebelah kanannya itu udah nggak bisa gerak teman-teman. Sebelumnya pas masuk ke rumah sakit sebelumnya itu dia itu sempat jatuh, terus gejala stroke katanya. Panas. Ini kayaknya udah ada deh sebulan sebulan sesudah dia jatuh itu, bener dia udah nggak bisa gerak sebelah kanannya itu teman-teman. Kalau sebelah kirinya aktif dia teman-teman, kaki tangannya dia bisa, tapi kalau buat ngerespon masih bisa sih teman-teman. Waktu lagi dia gelisah itu dia bisa ngerespon ngomong masih lancar juga. Nah tuh kami lagi pak ini lagi mau kompromi, ternyata Om Jonku ditelepon lah semua tuh. Omku yang satu lagi ditelepon, dua-dua aku ditelepon, jadi mereka pada datang karena nenekku gelisah banget teman-teman. Sempat panik juga, dia nggak bisa diem, impulsnya mau dilepas terus. Dia udah nggak betah teman-teman, dia ngajakin pulang. Memang sih dari siang itu dia memang ngajakin pulang. Sebelumnya juga pas dirawat sebelumnya juga dia udah memang ngajak pulang juga. Tuh sampai ngangkat-ngangkat tangan, mungkin dia kesel sama kami teman-teman karena kami nggak ngerti yang diomongin dia tuh apa. Karena pas sudah gelisah banget tuh tadi masih jelas sih dia ngomong, tapi kesini kesininya kok nggak jelas teman-teman ya. Apa karena stroke-nya mungkin ngaruh kali ya, karena stroke sebelah kan, jadi mungkin ke sebelah kanannya. Jadi apa gimana lah ya teman-teman ya, aku nggak ngerti ah. Pokoknya pas udah gelisah itu nenekku tuh nggak jelas lagi ngomongnya gitu. Masih ada. Tuh karena baju sama celananya dia sibuk udah mau buka-bukain, kami tanya teman-teman, panas kata kami. Dia ngangguk teman-teman, ya udah deh itu lagi dikipasin sama Om John ke teman-teman. Untuk aku bawa kipas portable teman-teman. Hah? Tuh. Katanya bagus, katanya disuruh beliin malam itu juga, tahu nggak teman-teman? Jadi dia nanya adik sepupuku si Sandi, mana Sandi, mana Sandi katanya. Kenapa kata kami? Suruh beli kipas angin juga katanya, dia pengen juga katanya teman-teman. Padahal udah malam banget teman-teman. Jadi malam ini tuh nenekku mintanya telur rebus, pisang goreng, sama minta beli kipas angin, sama satu lagi kemarin apa ya, malam itu ya lupa, aku minta telur rebus, pisang goreng, iya sama kipas angin sih. Mereng. Tuh kaki sebelahnya, yang sebelah kirinya itu ngangkat-ngangkat terus teman-teman, apa sakit
apa dia rasanya pegel, nggak tahu juga teman-teman. Pokoknya sering banget diangkat-angkatnya kaki kirinya teman-teman. Nah tadi tuh sempat ada pasien baru masuk teman-teman. Nggak nyampe 10 menitan deh kayaknya. Tuh di sini berisik teman-teman. Kayaknya pasiennya udah nggak ngomong atau pingsan apa nggak ngerespon lagi, nggak tahu teman-teman. Di sini berisik banget, udah pada nangis-nangis juga keluarganya teman-teman. Nah yang tadi ini omku yang satunya, adik mamaku satunya udah sampai karena ditelepon sama Om Jonku tadi buat bawain telur rebus teman-teman. Nah ini juga adik sepupuku juga dateng sama mamanya Dodoeraku karena ya tadi diajak sama sepupuku Sandi buat ke rumah sakit karena nenekku udah gelisah banget. Nah ini sepupuku Sandi tadi teman-teman yang di rumah datukku, yang jagain datukku tadi, dia ikut juga ke rumah sakit. Oh ya teman-teman, tapi datukku dia nggak sendiri ya teman-teman ya. Jadi ada adik sepupuku yang satu lagi buat jagain. Tuh. Pada penasaran sama yang sama yang nggak sadar diri tadi teman-teman. Oke, ini aku ajak teman-teman buat ikutin aku sholat subuh dulu teman-teman. Jadi teman-teman bener-bener malam ini aku nggak tidur ya teman-teman ya. Bener-bener sampai berangkat jam 9:30 sampai jam 4:30 subuh tuh aku bener-bener gak tidur teman-teman. Kami pun bukan aku aja sih, yang ada di rumah sakit juga gak tidur karena nenekku bener-bener gelisah banget, gak tahu dia mau apa karena dia ngomong juga udah gak jelas. Tuh itu musolanya teman-teman. Jadi musolanya tuh di dekat rumah sakitnya di atas Indomaret teman-teman. Nah ini aku mau ke sampingnya tuh. Ini itu aku harus ke ujung itu teman-teman. Aku jalan dulu, naik dulu. Nah di sini aku jalan. Ternyata udah banyak suara air karena orang udah pada mau sholat subuh juga teman-teman. Tuh jadi tuh ada kolam kecil teman-teman di depan musolanya itu. Tuh ada bapak-bapak yang udah ambil wudhu. Aku juga mau menuju ke tempat wudhu perempuan. Nah, jadi sebelum wudhu aku mau ke toilet dulu teman-teman. Nah itu tempat wudhu perempuan. Sebelumnya aku mau ke toilet dulu teman-teman. Nah, sudah wudhu, aku mau sholat subuh. Orang-orang udah pada sholat teman-teman. Alhamdulillah masih dapat buat jamaah teman-teman ya. Nih kalau yang ibu satu ini dia udah dapat qoblah teman-teman, enak banget ya. Akunya sih telat. Astagfirullahaladzim. Nah ini aku udah posisi udah sholat. Aku mau gantungin kain mukena. Mukenanya aku nggak pakai teman-teman, jadi kainnya aja karena kakiku basah jadi malas pakai kaos kaki. Malas aja sih, kaos kakinya bawa. Oke, aku pinjam kain mukena di musola. Ini aku udah jalan pulang melewati jalan yang tadi teman-teman. Nah ternyata itu ini ruangan VIP teman-teman. Jadi kalau VIP itu enak ya, dekat musola, mungkin ruangannya bagus. Pokoknya beda lah teman-teman ya kalau VIP. Oke, ini aku mau turun di jalannya tadi. Kalau tadi naik, sekarang aku turun menuju ke kamar nenekku lagi. Ini sudah pagi, terapis nenekku udah datang buat terapi tangan sama kakinya yang sebelah kanan. Video kali ini udah dulu ya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.